membahas tentang dasar-dasar radiologi ini, mungkin barangkali akan lebih ya, bagaimana dasar-dasar radiologi ini dapat saudara pahami nanti sebagai bekal dalam tugas ya di rumah sakit ya terutama, ataupun di klinik-klinik yang memang ada alat-alat yang berkenaan dengan radiologi ini. Lihat ya. Oke. Jadi dasar-dasar dari radiologi itu ya seperti yang sesuai dengan namanya ya, radiologi ini pada mulanya hanya meliputi imaging ya, imaging yang ditimbulkan oleh sinar X. Sinar X ini adalah cikal bakal dari digunakannya sinar ronsen di rumah sakit. Jadi sinar X ini sama dengan sinar beta ya. Kalau kita lihat daya tembusnya, sinar X atau sinar beta ini mampu menembus jaringan. Ya, dia mampu nanti menembus jaringan. Artinya, kalau seandainya sinar X atau sinar beta ini, atau sinar ronsen ya di rumah sakit namanya, kalau mengenai jaringan tubuh, maka dia akan bisa masuk ke dalam jaringan tubuh tersebut. Nah, jadi itu kata kuncinya. Nah, itu yang dinamakan dengan imaging yang dilakukan atau dengan menggunakan sinar X atau sinar beta. Kemudian ya saudara, saat ini radiologi itu meliputi imaging. Imaging ini citra ya atau gambar yang ditimbulkan oleh yang pertama oleh sinar X ya berupa foto dan CT scan. Jadi kalau sinar X itu hasilnya nanti biasa kita kenal dengan istilah fotoronsen ya. Sinar X ini juga bisa digunakan untuk alat yang dinamakan dengan CT scan. Akan tetapi antara sinar ronsen dengan CT scan mempunyai energi yang berbeda. Ya, kalau di energi sinar ronsen hanya 125 kilovolt ya. Sementara di CT scan itu sudah menggunakan energi dengan 1,2 megavolt. Jadi sudah sangat tinggi. Ya. Kemudian nanti radiologi itu juga meliputi imaging atau citra atau gambar dari gelombang suara berfrekuensi tinggi yang kita kenal dengan USG ya atau ultrasonografi. Nah, dia juga menghasilkan nanti imaging ya atau citra atau gambar. Kemudian yang ketiga dia juga bisa dihasilkan dari magnet ya. Kita kenal dengan MRI. MRI itu singkatan dari magnet ya resonance imaging ya. Jadi dia didasarkan kepada magnet listrik ya. Makanya dinamakan dengan MRI ya, magnitude resonance imaging ya. Kemudian ada imaging atau citra atau gambar yang lebih bagus ya. Kita bisa dapatkan dari sinar radioaktif ya. Ini yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi spesifikasi keilmuan saya itu di sini ya. Dia menggunakan sinar radioaktif ya. Sinar radioaktif itu penghasil citra atau gambar bisa dihasilkan dari yang pertama oleh gamma kamera namanya ya. Kemudian juga bisa dihasilkan dari renogram ya. Renogram juga mempunyai source ya atau sumbernya dari sinar radioaktif. Kemudian juga kita juga bisa menghasilkan citra atau gambar yang lebih baik atau lebih terang, lebih jelas menggunakan PET ya. PET itu singkatan dari positron emission tomography. Selain PET ya, karena PET ini dia sumbernya itu atau source-nya itu dari positif elektron ya, positron ya. Jadi positron itu singkatan dari positif elektron. Yang kedua, yang juga menggunakan sinar radioaktif itu adalah SPECT namanya. Ya, SPECT itu adalah single photon emission compute tomography ya. Kalau PET ya dia menggunakan positron, kalau SPECT ini dia menggunakan foton ya, single photon emission compute tomography ya. Jadi dua alat sinar radioaktif ini itu menghasilkan citra yang sangat baik ya. Kalau kita bandingkan 1, 2, 3 ini ya. Jadi kalau ada 4 pembentuk citra yang ada di dalam slide ini, maka yang terbaik itu adalah PET atau SPECT ya. Baik PET atau SPECT itu menghasilkan citra yang sangat nyata ya. Jadi kalau kita bandingkan citra yang dihasilkan oleh PET ya, dan citra yang dihasilkan oleh SPECT ini itu menghasilkan citra atau gambar yang sangat nyata ya, real ya, seperti bagaimana keadaan
di dalam tubuh manusia. Ya, seperti itu. Oke, nah jadi yang termasuk di dalam bidang radiologi, ya penghasil citra tadi, maka radiologi ini biasa digunakan di rumah sakit itu menggunakan 3 bentuk, ya. Yang pertama kita mengenalnya sebagai di dalam radiologi itu adalah bidang radiodiagnostik, ya. Bidang radiodiagnostik ini maksudnya adalah nanti kita gunakan sinar X ya berupa foto ronsen atau CT scan itu untuk menghasilkan citra, ya, menghasilkan citra nanti merupakan tindakan awal apakah dilakukan tindakan operasi selanjutnya. Nah, itu yang dinamakan dengan bidang radiodiagnostik, ya. Yang kedua itu kita kenal dengan bidang radioterapi. Berbeda dengan radiodiagnostik, di bidang radioterapi, di samping citra itu sebagai sumber untuk melihat bagaimana keadaan struktur tubuh ya atau morfologi tubuh, maka bidang radioterapi ini juga digunakan untuk kuratif ya, untuk pengobatan. Artinya kita sudah bisa menggunakan pengobatan menggunakan radioterapi ini, ya artinya kita sudah bisa menghancurkan ya kalau seandainya kanker ya. Jadi radioterapi ini kebanyakan nanti yang diteliti atau yang dilihat itu adalah keadaan kanker ya. Maka di dalam bidang radioterapi ini di dalam segi kuratif itu bisa menghancurkan kanker menggunakan 2 teknik nanti ya. Teknik yang pertama adalah melakukan penyinaran dari luar. Yang kita kenal di dalam radioterapi itu adalah EBRT namanya. Ya, EBRT itu singkatan dari external beam radioterapi ya. Yang pertama itu EBRT itu nanti kita akan melakukan penyinaran ya menggunakan sinar radioaktif yang menggunakan alat di rumah sakit itu biasanya dinamakan LINAC ya. LINAC itu singkatan dari linear accelerator. Dengan melakukan penyinaran dari luar maka nanti ya dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi kanker itu bisa hancur ya sehingga nanti menyembuhkan pasien dari keadaan kanker yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu dinamakan dengan bidang radioterapi EBRT. Yang kedua itu dinamakan dengan bidang radioterapi EBRT ya atau brachyterapi istilahnya. EBRT itu adalah internal beam radioterapi. Artinya pemberian sinar radioaktif itu dari dalam ya karena dari internal ya. Kata lain atau kata lebih khusus ya, yang EBRT itu adalah brachyterapi. Ya, brachyterapi ini menggunakan biasanya di rumah sakit itu sistem implan. Ya, sistem implan ini maksudnya sinar radioaktif itu nanti ditanam di dalam tubuh dekat kanker atau pada kanker itu sendiri. Artinya dengan meluruhnya zat radioaktif di dalam tubuh maka hancurlah kanker itu sampai ke akar-akarnya seperti itu. Itu kita kenal dengan sistem brachyterapi. Ya, nah jadi sudah ada 2 ini di radiologi ini. Ada radiodiagnostik, ya biasanya ini digunakan sebagai tindakan awal untuk melakukan tindakan operasi di rumah sakit. Ya, yang kedua radioterapi, ya ini tidak lagi fungsinya diagnostik, tetapi fungsinya sudah kuratif ya. Kuratif itu maksudnya sudah tindakan pengobatan, ya. Jadi bisa dilakukan 2 tindakan di sini. Yang pertama adalah EBRT, external beam radioterapi. Yang kedua adalah EBRT, ya, internal beam radioterapi atau brachyterapi. Seperti itu. Paham ya? 2 ini? Paham ya? Halo? Yang ketiga, ya, yang ketiga kita kenal dengan istilah bidang radionuklir. Ya, bidang radionuklir ini maksudnya adalah bagaimana pemanfaatan zat radioaktif ya atau katakanlah radionuklit ya, radionuklida istilahnya itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan kuratif pada pasien ya. Maka ini biasanya dikenal kalau di dalam di rumah sakit itu kita kenal dengan kedokteran nuklir ya. Kedokteran nuklir ini adalah pemberian zat-zat radioaktif yang biasanya dilakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama diminumkan, yang kedua diinjeksikan ya. Diminumkan berarti nanti dia melalui pencernaan ya. Kalau yang kedua adalah diinjeksikan berarti dia melalui pembuluh darah. Keduanya adalah zat radioaktif. Jadi itu dinamakan dengan bidang radionuklir atau kedokteran nuklir. Nah, ini kalau di Bandung ini Unpad ini salah satu fakultas yang sedang
dan telah dan sedang melakukan tindakan kedokteran nuklir ini, ya. Dan juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kita sudah bisa melihat itu bagaimana tindakan-tindakan kedokteran nuklir dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Seperti itu ya. Oke. Jadi 3 bidang radiologi ini ya akan kita kupas lebih dalam ya. Oke, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita lihat pertama dulu tentang bidang radiodiagnostik ya. Di dalam bidang radiodiagnostik ini dia meliputi yang pertama yang menggunakan sinar X ya. Sinar X seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu adalah sinar beta ya. Dia bisa sampai ke jaringan ya. Sinar X itu atau radioaktif yang dihasilkan oleh sinar X itu mampu menembus jaringan ya. Dia bisa berupa foto ronsen, foto torakkah ya, atau foto tulang kaki, tulang lengan dan lain sebagainya, itu bisa dihasilkan dari sinar X ya atau foto ronsen. Yang kedua, contohnya itu adalah CT scan. Ya, CT scan itu adalah compute tomography scanning. Ya, gambar yang dihasilkan oleh CT scan itu jauh lebih baik ketimbang foto ronsen. Cuman ya untuk CT scan dia belum bisa melihat jaringan lebih detail ya, jaringan lebih lengkap ya. Tetapi sebenarnya kalau sinar X ya menggunakan foto ronsen itu dia hanya menghasilkan 2 gambar biasanya ya, gambar hitam dan gambar putih ya. Biasanya itu untuk gambar hitam itu menandakan bahwasanya energi yang dihasilkan oleh sinar X itu mampu menembus jaringan. Jadi ketika dia mampu menembus jaringan, tentu terbakar jaringan yang mampu dia tembus itu, sehingga warnanya menjadi hitam. Jadi kalau saudara lihat di dalam gambar foto ronsen itu, di sekitar misalnya torak ya, sekitar torak itu warnanya hitam, itu menandakan bahwasanya jaringan yang ada di sekitar torak itu mampu dia hitamkan, ya hangus terbakar sama dia sehingga warnanya hitam. Tetapi dia tidak bisa menembus tulang. Ya, jadi foto ronsen itu dia tidak bisa menembus tulang. Tetap berwarna putih. Ada yang bocor ini. Coba di mute ya. Oke, ya. Jadi sehingga ya yang tulang itu tidak bisa dia tembus sehingga tetap warnanya putih. Jadi kalau saudara lihat warna foto ronsen itu warnanya hitam dan putih seperti itu ya karena itu ya, karena dia tidak bisa menembus tulang, tetapi dia bisa menembus jaringan ya, sehingga warna hitam dan putih muncul di dalam foto ronsen ya, di torakkah ya, di lengankah ya, atau di kaki ya, seperti itu. Kemudian yang kedua CT scan ya, dia juga menggunakan sinar X sebenarnya CT scan ini atau foto ronsen juga, tetapi dia menggunakan energi yang jauh lebih besar ya, energinya itu sudah dalam mega elektron volt ya, 1,2 mega elektron volt. Artinya ketika energinya itu sangat besar, tentu cahaya atau gambar yang dihasilkan dari alat ini tentu jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus. Dan hasilnya pun juga merupakan kombinasi dari slice by slice ya. Jadi lapisan demi lapisan gambar yang diambil melalui CT scan. Ya ingat ya, kalau tadi foto ronsen itu pengambilan gambarnya sekali ya. Jadi kalau foto torak nanti alat ronsennya itu memfoto bagian torak pasien. Ya itu hanya 1 kali. Tetapi kalau CT scan alatnya itu berputar ya di area mana yang akan diambil gambarnya. Ya sehingga nanti akan ada beberapa foto yang dihasilkan dari satu media ya, nanti beberapa foto itu nanti digabungkan. Makanya di dalam CT scan kita mengenal istilah slice by slice ya. Slice by slice itu artinya adalah gambar yang dihasilkan itu selapis demi selapis ya. Selapis demi selapis itu nanti digabungkan sehingga membentuk satu gambar utuh yang dapat menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar kasus yang kita akan lihat ya, misalnya ada pecah pembuluh darah ya, bagaimana di sekitarnya, itu bisa kita lihat menggunakan CT scan ini ya, computerized tomography scanning ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan paham ya, yang pertama ya yang menggunakan sinar X. Yang kedua di dalam bidang radiodiagnostik itu adalah yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi.
Ya, dia menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Alatnya itu diantaranya USG ya. USG ini singkatan dari ultrasonografi ya, ultrasonografi. Artinya di alat ini dia mengadopsi ya sebuah hasil karya hewan sebenarnya ya. Hewan itu adalah kelelawar ya. Kalau kita lihat kelelawar itu dia keluar pada malam hari ya. Pada malam hari sama dengan kita manusia pasti kita tidak bisa melihat di dalam kegelapan ya. Maka hewan kelelawar ini untuk mencari mangsanya dia tidak menggunakan lagi matanya ya, tetapi dia menggunakan suaranya. Tetapi karena suara kelelawar ini menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, maka dengan cara inilah dia menggunakan suaranya itu untuk menangkap mangsanya. Jadi nanti ada pantulan suara atau pantulan bunyi yang dihasilkan dari suara kelelawar ini, sehingga dia bisa mendeteksi di mana letak hewan ya mangsanya seperti itu. Jadi teknik inilah sebenarnya yang digunakan untuk USG. Ya. USG itu sama dengan kelelawar. Ya. Ketika nanti alat USG di dalam alat USG itu ada transducer namanya. Ya. Transducer ini nanti dengan teknik yang dilakukan dokter nanti adalah melihat kemudian menggerakkan ya di bagian-bagian mana janin berada di dalam tubuh ibu ya di dalam rahim ibu nanti digerakkan, kemudian dengan gerakan itu bisa melihat atau mendeteksi bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu. Ya, jadi caranya sama dan mirip dengan kelelawar tadi mencari mangsanya. Ya, itu yang dinamakan dengan ultrasonografi. Oke ya. Jadi itu yang kedua yang menggunakan gelombang suara. Yang ketiga itu dalam bidang radiodiagnostik itu dia meliputi yang menggunakan magnet ya, magnet yang kita kenal dengan MRI ya, magnetic resonance imaging ya. MRI ini biasanya dilakukan untuk pasien pasca kecelakaan ya, misalnya ada tremor di kepalanya ya, atau mungkin barangkali setelah pasca kecelakaan terjadi benturan yang dahsyat di kepalanya, kemudian misalnya ya menghasilkan pasiennya muntah darah misalnya. Nah, maka untuk penanganan melihat kerusakan yang ada di dalam kepala pasien ya, di otak pasien, kita bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan MRI ya, magnetic resonance imaging ini ya. Artinya di dalam alat MRI ini itu mampu nanti menggambarkan dengan sangat jelas ya bagaimana keadaan mulai dari batok kepala ya, tulang kepala, kemudian bagian jaringan di sekitarnya, kemudian kalau seandainya ada benturan yang sangat maha dahsyat itu apakah tengkoraknya patah ya atau bagaimananya, itu bisa kita lihat menggunakan MRI. Alat ini sangat sangat presisi sekali, sangat akurat menggambarkan bagaimana keadaan di kepala pasien ya, sehingga alat ini menjadi salah satu ya pedoman dokter untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap gangguan atau cedera yang ada di kepala pasien ya. Jadi MRI ini sangat presisi ya, sangat tepat ya melihat bagaimana keadaan di kepala setelah terjadinya benturan yang dahsyat ya yang terjadi pada pasien. Ya. Itu yang ketiga ya, itu menggunakan magnet ya. Jadi MRI ini dia tidak menggunakan zat radioaktif ya, tapi dia hanya menggunakan magnet ya, magnet listrik ya, magnet listrik. Makanya namanya adalah magnetic resonance imaging. Yang keempat ya di dalam bidang radiodiagnostik ini kita mengenal yang menggunakan sinar radioaktif. Nah, ini yang di saya biasanya kita menggunakan ini untuk menggambar keadaan ya di dalam tubuh pasien yang berhubungan dengan deteksi kanker ya. Di antaranya kita bisa menggunakan gamma kamera ya. Gamma kamera ini adalah suatu alat yang bisa mendeteksi bagaimana posisi ya bagian masing-masing tubuh, kemudian yang normal maupun yang abnormal. Ya, yang abnormal berarti kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kanker atau tumor yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang normalnya berarti bagaimana OR ya. OR itu adalah organ etris, organ yang berisiko terkena dampak pemberian sinar radioaktif yang kita lakukan kepada target ya atau kanker. Ya, jaringan itu harus kita selamatkan. Di samping OR nanti juga ada jaringan sehat di sekitarnya yang juga harus kita selamatkan dari
zat radioaktif yang kita berikan kepada kanker seperti itu. Jadi alatnya ini ya, dia sudah menggunakan sinar radioaktif dan alatnya itu di rumah sakit kalau di kedokteran nuklir atau di di nuklir medicine istilahnya kita menggunakan gamma kamera ini ya dalam menggambarkan bagaimana keadaan kanker, kemudian keadaan jaringan sehat di sekitar kanker, kemudian juga bagaimana keadaan OR ya, organ at risk di sekitar kanker. Seperti itu. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya dok, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, tentang bidang radiologi yang menggunakan sinar X. Nah kan dok, yang pernah saya baca, kalau dilakukan pemeriksaan sinar X itu dapat memicu kerusakan sel tubuh ya dok. Nah itu tuh seberapa jauh kerusakan sel yang terjadi dan apakah berbahaya atau tidak? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada jangka waktu tertentu dari pemeriksaan pertama dan pemeriksaan selanjutnya? Terima kasih dok. Ya, sama-sama ya. Jadi pertanyaannya, apakah sebenarnya sinar X itu berbahaya? Ya? Jadi sebenarnya begini, kata kuncinya kalau kita sudah menggunakan zat radioaktif ya, karena memang sinar X ya atau sinar beta itu sebenarnya adalah sudah merupakan zat radioaktif ya. Bagaimanapun penggunaan zat radioaktif ya, itu pasti berbahaya pada tubuh ya. Jadi kata kuncinya pasti berbahaya. Akan tetapi penggunaan ini memiliki batas keterbolehan ya. Jadi batas keterbolehan itu adalah dia di bawah grade dasar ya yang boleh dilakukan pada tubuh pasien ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan sinar ronsen ya atau fotoronsen pada batas-batas wajar itu biasanya tidak jadi masalah ya. Dia akan bermasalah kalau kita melewati batas wajar tadi. Misal ya, kita melakukan hari ini ya misalnya melakukan fotoronsen torak misalnya ya. Foto torak pada tulang dada misalnya. Kemudian ternyata kata dokternya hasilnya tidak bagus. Silahkan diulang lagi ya. Ketika diulang lagi itu, setelah diulang yang kedua direkomendasi lagi sama dokter. Oh ini masih kurang bagus. Coba yang ketiga. Jadi batas maksimumnya itu 1 bulan itu hanya 3 kali. Ya. Untuk yang keempat itu tidak dianjurkan lagi. Jadi kalau di dalam 1 bulan kita melakukan 3 kali, itu masih dalam batas keberterimaan, ya. Sinar X ini masuk ke dalam tubuh. Tapi lebih dari itu tidak dianjurkan lagi, ya. Biasanya dokter merekomendasikan untuk menggunakan zat lain agar daerah gambarnya menjadi lebih cerah atau lebih terang, ya. Biasanya menggunakan barium, ya, atau menggunakan yodium pada foto ronsennya seperti itu. Kalau seandainya dilakukan masih dalam batas wajar, ya maka sesungguhnya zat radioaktif apapun ya, baik itu beta maupun gamma, ya sinar radioaktif ini kan ada 3 ya, ada alfa, ada beta, ada gamma. Tapi alfa sesungguhnya tidak berbahaya. Yang mulai berbahaya itu mulai dari beta, apalagi gamma, ya. Kalau beta itu dia mampu menembus jaringan. Ya, ingat ini, beta itu mampu menembus jaringan. Kalau gamma, dia mampu menembus tulang, ya, bahkan mampu menembus baja. Maka penggunaan gamma ray, ya, atau sinar gamma itu harus hati-hati, ya, karena sinar gamma ini mampu menembus tulang, ya. Jadi kalau salah-salah, tidak presisi, tidak akurat pemberian dosisnya itu bisa tulangnya hancur, ya. Jadi pasien yang akan diselamatkan bisa mati seketika ya kalau seandainya tulangnya hancur. Maka penggunaan sinar gamma itu lebih memperhatikan kaidah-kaidah dosis maksimalnya ya. Kita selalu bermain di dosis minimal ya kalau penggunaan sinar radioaktif. Jadi kalau penggunaannya masih dalam batas wajar itu tidak masalah ya, salsabila ya. Tapi kalau sudah di luar batas wajar itu baru akan terjadi permasalahan pada tubuh pasien. Ya, seperti itu ya kira-kira jawabannya. Ya, baik dok. Sudah sangat jelas. Terima kasih dok. Oke, ya. Sama-sama. Silakan kalau masih ada yang lain.
Oke ya, kalau belum ya saya coba lanjutkan ya. Jadi yang pertama radiodiagnostik ya. Yang kedua itu bidangnya kita kenal dengan bidang radioterapi ya. Radioterapi ini lebih khusus ya. Di samping nanti sebenarnya radioterapi ini juga bisa membuat gambar ya, melihat bagaimana kerusakan yang terjadi di dalam tubuh pasien. Tujuan yang lebih lanjut dalam bidang radioterapi itu yang pertama adalah mengobati tumor maligna dengan sinar X ya, atau sinar radioaktif. Sinar X-nya ini nanti ya bisa berupa foton ya namanya, atau bisa berupa sinar-sinar lain ya seperti kobalt ya, seperti iodin ya, yodium ya, atau seperti Rd ya, radon dan lain sebagainya. Ya, jadi sinar-sinar radioaktif yang digunakan untuk masing-masing tumor maligna ini ya itu bermacam-macam ya sesuai dengan kondisi kanker yang terjadi dalam tubuh. Ya, saya contohkan prostat. Prostat itu lebih direkomendasikan penggunaan sinar iodium. Ya, kenapa? Karena memang sinar iodium itu paling efektif ya penghancur kanker prostat. Beda lagi ya kalau seandainya nanti yang terjadi adalah kanker serviks. Sinar radioaktif yang kita gunakan itu radon biasanya. Ya, radon ini kenapa radon? Ya karena sudah ada kajian lebih dalam. Radon ini paling efektif menghancurkan kanker serviks. Jadi kalau misalnya di karsinoma mami, misalnya kanker payudara, maka nanti juga akan ada sinar radioaktif yang paling efektif untuk menghancurkan kanker payudara. Kanker otak juga seperti itu, atau brain cancer. Itu biasanya yang lebih efektif menghancurkannya adalah kobalt. Nah, jadi masing-masing keberadaan kanker itu tergantung juga nanti dengan apa sinar radioaktif yang kita gunakan untuk menghancurkan kanker tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, di samping dengan sinar pengobatan tumor maligna, itu dapat dengan obat-obatan. Ya. Nah, biasanya ini yang kita kenal dengan kemoterapi. Jadi, pertanyaannya kenapa kemoterapi itu berbahaya? Karena memang kita memasukkan ya pengobatan untuk menghancurkan kanker itu menggunakan obat-obatan. Berarti dia masuk ke mana? Ke saluran pencernaan. Ketika dia masuk ke saluran pencernaan, tentu banyak bagian tubuh yang akan terabsorb ya dengan sinar radioaktif ya. Makanya ya di dalam kemoterapi itu banyak side effect ya atau efek samping yang diderita oleh pasien ketika diberikan teknik ini ya, kemoterapi ini ya. Sehingga nanti misalnya ya diantaranya kasus yang ada itu adalah misalnya hilangnya rambut di sekujur tubuh ya. Tidak hanya di kepala ya, tetapi di bagian-bagian yang lain itu biasanya hilang. Ya, kenapa? Karena salah satu efek atau side effect dari pemberian sinar radioaktif itu melalui pencernaan. Jadi kalau pencernaan dia masuk ke seluruh bagian tubuh. Ya, di antaranya juga misalnya ada gangguan pigmentasi misalnya. Ya, jadi misalnya kulitnya memutih ya kayak albino dan lain sebagainya, itu juga merupakan side effect dari pemberian radioaktif melalui pencernaan ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Jadi bidangnya itu kita namakan dengan bidang radioterapi. Yang ketiga, kita kenal dengan kedokteran nuklir atau radionuklir ya. Bidang ini itu tujuannya dapat untuk mendiagnostik. Ya, di antaranya kita seperti yang sudah kita bicarakan di awal, kita menggunakan pesawat gamma kamera. Ya. Pesawat gamma kamera ini adalah alat yang berfungsi untuk melihat bagian dalam tubuh sehingga sangat jelas ya mana bagian abnormal dan mana bagian yang abnormal pada tubuh. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan renogram. Ya, renogram ini fungsinya mirip ya dengan gamma kamera, ya, cuma namanya saja yang berbeda. Ya, fungsinya untuk memberikan gambar ya atau imaging ya terhadap bagian dalam tubuh, sehingga kita bisa mendeteksi dengan sangat baik mana bagian tubuh atau sel tubuh yang normal, mana yang abnormal. Yang kedua, dalam bidang kedokteran nuklir itu adalah dapat untuk terapi tumor maligna, ya. Misalnya kita memberikan sinar radioaktif. Jadi tujuannya adalah untuk terapi, ya, terapi tumor. Terapi tumor ini akhirnya nanti
tujuan akhirnya adalah untuk menghancurkan kanker. Tetapi karena ini adalah terapi, itu biasanya penyembuhannya perlahan-lahan, ya. Jadi misalnya diobservasi ketika diberikan dengan dosis segini, yang ukuran besarnya misalnya 5 cm menjadi 3 cm, ya seperti itu. Kemudian yang 3 cm nanti menjadi 1 cm, seperti itu, sampai lambat laun ya kankernya itu hilang. Tetapi karena dia berfungsi untuk terapi, biasanya untuk dia sembuh itu tidak seketika, ya. Ada jangka waktu, ada hitungan misalnya bulan, ya, hitungan misalnya 6 bulanan, ya, sampai dia bisa sembuh total. Ya, itu digunakan untuk kedokteran nuklir, ya. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan paham ya di bidang ini, bidang radio nuklir ini. Oke, yang kita lanjut ya dengan sinar X, ya. Sinar X. Sinar X itu atau fotoronsen ya istilahnya di rumah sakit, ya, itu adalah pancaran gelombang elektromagnetik, ya. Sinar X itu adalah pancaran gelombang elektromagnetik. Kalau kita lihat apa saja sih yang termasuk di dalam gelombang elektromagnetik, di antaranya listrik, ya. Listrik itu pasti akan selalu ada gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus listrik itu mempunyai ya keadaan tertentu, ya, mempunyai nilai tertentu, ya. Begitu juga dengan radio, ya. Radio juga memiliki gelombang elektromagnetik. Kemudian infrared, ya, atau inframerah, yaitu juga mempunyai gelombang elektromagnetik, ya. Ultraviolet. Kemudian yang lebih terkhusus ini sinar X, ya. Sinar X ini adalah sinar ronsen, ya, atau sinar beta. Apalagi sinar gamma, ya, pasti dia juga masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Yang juga masuk ke dalam gelombang elektromagnetik itu adalah sinar kosmik. Ya, sinar kosmik ini sama dengan cahaya tampak, ya, yang ada pada keadaan-keadaan tertentu di misalnya di pagi hari, di siang hari, ya, di jam-jam 10-an itu kita bisa melihat sinar kosmik. Tapi sinar kosmik ini akan hilang ketika matahari biasanya berganti dengan bulan, ya. Sinar X itu mempunyai panjang gelombang pendek, ya, 10.000 kali panjang gelombang cahaya, ya, itu sinar X. Kemudian panjang gelombang sinar elektromagnetik itu ya kita kenal dengan satuan Armstrong, ya. Di Armstrong, 1 Armstrong itu sama dengan 10⁻⁸ cm, ya, atau 1/100 juta centimeter, ya. Jadi 10⁻⁸ itu sama dengan 1/100 juta centimeter. Itu 1 Armstrong, ya. Kemudian gelombang yang dipergunakan dalam kedokteran itu adalah harus mempunyai 0,50 sampai dengan 0,125 ampere, ya. Jadi gelombang yang digunakan itu di dalam kedokteran 0,5 sampai dengan 0,125 ampere. Kemudian sinar X atau sinar beta itu ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronsen, ya, makanya namanya fotoronsen, ya. Dia seorang ahli fisika di Universitas Salzburg, Jerman pada tahun 1985, ya. Nah, itu yang kita kenal dengan fotoronsen, ya, atau sinar X. Kita lihat ya sinar X, ya, atau sinar beta itu kalau kita lihat daya tembusnya, ya, daya tembusnya itu mampu menembus jaringan. Jadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi kalau ada kertas nanti maka dia bisa menembus kertas itu karena di kertas juga ada jaringan, ya. Kemudian sinar X itu dari sifat-sifatnya dia menyebar, ya. Jadi kalau ketika sinar X datang maka dia akan menyebar. Artinya ketika dia menyebar pasti akan ada collision namanya. Collision itu adalah benturan, ya. Benturan sinar itu dengan material yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian sinar X itu sifat-sifatnya adalah absorb, ya, penyerapan. Jadi penyerapannya itu sangat aktif sekali, ya, ketika dia
ada jaringan di sekitarnya. Ya, ketika dia ada jaringan di sekitarnya, maka dia menyerap jaringan itu sehingga jaringan itu hangus terbakar olehnya. Ya, makanya hasil dari foto ronsen itu hitam ya, penyerapan. Kemudian di dalam sifat-sifat sinar X itu ada efek fotografik ya. Efek fotografik itu artinya ketika kita lakukan foto ronsen kepada bagian-bagian tubuh, kita contohkan torak, maka dia memberikan efek fotografik ya. Artinya ada lukisan ya atau imaging atau citra yang bisa dibikin ya ketika kita menggunakan sinar X ini. Kemudian di dalam sifat-sifat sinar X itu ada pendar fluoresensi namanya ya. Pendar fluoresensi ini artinya adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu zat ya ketemu dengan zat lainnya ya, maka dia terjadi pendar ya. Pendarnya dinamakan dengan pendar fluoresensi. Kemudian sinar X ini juga menghasilkan ionisasi. Ya, ionisasi itu adalah ion-ion yang terjadi ketika suatu zat dengan zat lain bertemu sehingga terbentuk ionisasi. Yang ketujuh, sifat-sifat dari sinar X itu adalah efek biologik. Ya, efek biologik ini artinya sinar X ini mempunyai efek terhadap tubuh ya. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, sesuai dengan fungsinya, biasanya dia mendestruktif ya. Maka ketika dia misalnya masuk ke dalam sel kanker, maka tentu sel kanker itu juga didestruktifnya, dihancurkannya, sehingga bisa menjadi salah satu bagian pengobatan untuk menghancurkan kanker. Seperti itu. Lihat daya tembus ya. Daya tembus dari sinar X ini dia dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar ya, sehingga sifat ini digunakan dalam radiografi ya. Seperti tadi saya katakan, dia mampu menembus jaringan ya. Daya tembusnya ini makin besar bila tegangannya seperti yang saya sebutkan tadi dalam kilovolt makin tinggi ya. Biasanya kita menggunakan kalau untuk ronsen ini adalah sampai dengan 1,2 kilovolt. Lebih tinggi dari 1,2 kilovolt tentu akan membuat warna lebih bagus ya, karena daya tembusnya juga lebih dalam. Kemudian pada benda yang berat atomnya makin rendah, daya tembusnya menjadi makin tinggi ya, seperti itu. Nah, itu menurut daya tembus. Pertebarannya itu bila sinar X melalui benda, maka sinar X tersebut akan bertebar ke segala penjuru ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga sinar X ini disebut dengan radiasi Hambur. Collision ya, bahasa Inggrisnya. Hambur ya, bahasa kitanya. Radiasi hambur ini akan menyebabkan film tampak pengaburan ya. Maka biasanya kalau di foto ronsen ya, agar tidak kabur gambarnya itu kita berikan grid ya. Gridnya itu berupa lubang-lubang kecil sehingga nanti bisa kembali dikumpulkan hamburan tadi ya. Jadi grid ini berfungsi untuk mengumpulkan sinar-sinar yang terhambur tadi ya pada sinar ronsen. Penyerapan ya, absorpsi sinar X pada radiografi ini diserap oleh bahan atau zat ya. Makin tinggi berat atom zat, maka makin besar penyerapannya. Nah, jadi sangat dibutuhkan ya untuk melihat seberapa besar penyerapan yang terjadi pada sinar ronsen ini. Oke ya, itu menurut penyerapan. Kemudian efek fotografi ya, pada efek fotografi pada efek fotografi sinar X dapat menghitamkan emulsi film atau perak brodida setelah diproses secara kimiawi di kamar gelap ya. Jadi inilah yang digunakan sebenarnya untuk menghasilkan foto ronsen yang saudara bisa lihat ya, kalau seandainya ada kasus ya terjadi di rumah sakit yang perlu penanganan radiologi ya. Jadi kita baru bisa melihat hasil dari foto ronsen itu apabila dia sudah masuk di kamar gelap ya untuk dicuci filmnya. Tapi sekarang sudah tidak ini lagi ya, sekarang sudah digitalisasi ya. Jadi hasil foto ronsen pun bisa keluar secara otomatis ya menggunakan digitalisasi sekarang. Ya, tapi sebenarnya yang kamar gelap masih digunakan ya. Pendar fluoresensi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dia merupakan sinar X menyebabkan bahan-bahan tertentu, bahannya itu adalah kalsium tungsten atau zinc sulfit,
ya. Dia memendarkan cahaya dalam peristiwa luminescensi namanya. Di mana luminescensi ini ada dua jenis. Yang pertama kita kenal dengan fluoresensi. Fluoresensi itu yaitu memendarkan cahaya sewaktu ada sinar X saja. Itu dinamakan dengan fluoresensi. Yang kedua kita kenal dengan fosforisensi. Fosforisensi itu pemendaran akan berlangsung beberapa saat walaupun radiasi sinar X sudah dimatikan. Jadi afterglow istilahnya. Walaupun dia sudah dimatikan, nanti masih ada ya pemendaran ya yang akan berlangsung beberapa saat ya setelah sinar X itu dimatikan. Nah, itu dinamakan dengan pemendar fluoresensi yang terdiri dari dua, fluoresensi dan fosforisensi. Yang keenam, ionisasi. Ya, ionisasi itu adalah efek sinar X apabila mengenai suatu bahan atau suatu zat, dia akan menimbulkan ionisasi. Ya, ionisasi itu merupakan efek ketika suatu unsur ketemu dengan unsur lainnya. Ya, sinar X suatu unsur ketemu dengan misalnya material di sekitarnya, maka akan terjadi ionisasi. Ya, karena ingat ya, tubuh kita ini banyak mengandung unsur-unsur lain ya. Ada H, ya ada O, ya, ada S dan lain sebagainya. Ketika misalnya ketemu dengan salah satu unsur yang ada di sinar X, maka tentu akan terjadi ionisasi. Yang ketujuh, kita kenal dengan biologik ya. Di mana biologik ini yang dimaksud di sini adalah sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologik pada jaringan ya. Efek ini biasanya dipergunakan dalam pengobatan radioterapi ya. Jadi diperlukan sebenarnya perubahan-perubahan biologik ya kalau ingin kita misalnya memperbaiki sel yang ada di dalam tubuh ya, atau ingin menghancurkan sel yang abnormal ya yang harusnya tidak ada di dalam tubuh, maka tentu kita perlu perubahan-perubahan biologik ya pada jaringan ya. Misalnya di dalam jaringan ini dihilangkan unsur H-nya misalnya. Ya, nah, itu merupakan suatu sistem yang kita butuhkan agar pengobatan yang kita lakukan menggunakan sinar X ini dapat kita lakukan dengan sangat baik seperti itu. Oke, saya uh, ke belakang sebentar ya. Saya mau ngambil minuman sebentar ya.
Kita lanjutkan ya. Kita sudah sampai ke apa ya? Ke bagian-bagian yang bisa terlihat ketika kita menggunakan sinar X. Sekarang kita coba lanjut. Bagaimana pembuatan dari sinar X itu ya. Jadi untuk membuat sinar X itu diperlukan kalau di dalam bahasa ilmiahnya kita menggunakan tabung ronsen ya. Tabung ronsen ini harus hampa udara ya. Harus hampa udara di mana nanti di dalam tabung itu nanti akan ada yang pertama katoda namanya ya. Di mana katoda ini ada filamen ya, dan juga nanti akan ada focusing cup ya. Focusing cup ini tujuannya adalah untuk menyalurkan ya zat-zat yang ada atau katakanlah bagian-bagian yang ada di dalam sinar X tadi ya. Nah, itu fungsi katodanya. Kemudian di samping katoda dia juga ada anoda ya. Anoda ini dia ada kepingan wolfram nanti ya. Wolfram itu ditanam dalam tembaga. Dan anoda ini dalam diam ya. Dia diam. Kemudian anoda ini yang ada piring wolfram itu dihubungkan dengan tangkai molybdenum namanya ya. Kemudian anodanya itu nanti anoda putar ya. Dan yang ketiga nanti ada jendela untuk keluarnya sinar X ya. Jadi nanti kita kalau saudara lihat kembali seperti ini. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi keluar X-ray-nya itu di sini nanti ya. Ini yang ada focusing cup tadi, ini ada jendelanya. Kemudian ini ada anoda, ada tungsten, juga ini ada target ya. Target ini nanti yang akan dikenai ya oleh X-ray ya, oleh sinar X tadi. Prosesnya itu kira-kira terjadi pada katoda film pada katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai dia menyala ya, dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator. Kemudian dari filamen keluar elektron-elektron yang bergerak menuju anoda. Kemudian agar arah elektron-elektron tidak tersebar ya, dipakai focusing cup. Jadi focusing cup itu untuk mengarahkan ya, agar tidak ada elektron-elektron yang tersebar. Kemudian elektron-elektron itu mendadak berhenti pada target atau tungsten di anoda sehingga terbentuk panas ya. Panasnya itu sampai dengan 99%, jadi sangat panas sekali. Dan sinar X itu pada sinar X itu kurang dari 1%. Jadi sinar X itu akan keluar melalui jendela tadi ya, window tadi. Kemudian di dalam film Ronsen itu dia terdiri dari lapisan-lapisan film Ronsen ya, yang diantaranya adalah ada supercut ya. Supercut itu berfungsi untuk melindungi emulsi film. Kemudian emulsi film itu sendiri adalah emulsi silver biromida yang terdiri atas AgBr ya, AgCl, Ag ya, yang tebal ya, dengan emulsinya 0,0025 cm. Jadi tebalnya itu sebenarnya sangat tipis ya, emulsi filmnya itu. Dan dia juga terdiri dari substratum. Substratum itu berfungsi sebagai perekat antara emulsi dengan alas film ya. Oke, saya lihat ke gambarnya. Kemudian alas film itu sendiri atau film base terdiri atas polyester base namanya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Yang intensif screen ya, ini X-ray filmnya. Ini backcam, ini cassette-nya ya. Oke. Ya, seperti itu bentuk filmnya. Kemudian proses buatan radiografi, nah ini nanti film itu ditaruh di bawah organ yang akan difoto. Jadi filmnya itu di bawah organ yang akan difoto. Misalnya nanti torak ya, maka dia kalau posisinya tidur berarti di bawah posisi toraknya pasien ya, misalnya menungkup atau bagaimana, nanti itu disesuaikan dengan keadaan pasien. Setelah itu nanti dipancarkan sinar X. Kemudian nanti filmnya itu dicuci di kamar gelap. Ya, film dimasukkan ke dalam cairan pembangkit atau developer selama 4 menit, dibilas dengan air 10 menit, dan dimasukkan ke cairan penetap fixer ya. Biasanya itu terdiri dari garam amonium sulfat, 2
dicuci dalam bak dan air yang mengalir, kemudian dikeringkan. Ya, nah, itu proses pembuatan radiografi pada pada film fotoronsen ya, pada fotoronsen. Kemudian ada lagi radiolucent dan radiopak ya. Radiopak itu dari tembus sinar X pada jaringannya itu tergantung dari berat atom atau kepadatan jaringan ya. Baik itu radiolucent maupun radiopak dia memiliki kepadatan jaringan yang berbeda ya. Jaringan yang mudah ditembus oleh sinar X pada foto akan memberikan bayangan yang hitam ya. Yang saya bilang tadi dia diserap, maka itu dikenal dengan radiolucent. Ya, radiolucent itu yang menghitam. Sedangkan jaringan yang suka ditembus sinar X ya akan memberikan bayangan putih, itu radio opak. Jadi di tulang, di jaringan yang bisa ditembus oleh sinar X. Kemudian di antaranya terdapat bayangan perantara yaitu tidak terlalu hitam ya, yang kita kenal dengan moderate di radiolucent, dan yang tidak terlalu putih moderate di radio-opak ya. Di antara moderate di radiolucent dan moderate di radio-opak terdapat bayangan keputih-putihan, itu kita kenal dengan intermediate. Nah ya itu dia. Sehingga terbentuklah gambar ya menggunakan fotoronsen ya, seperti yang kita lihat saat-saat ini ya. Jadi berdasarkan mudah atau tidaknya ditembus, maka sinar X bagian tubuh dibedakan. Yang pertama radiolucent. Radiolucent itu di sini ada gas dan udara ya. Radiolucent ya, itu yang radiolucent berarti yang hitam ya. Jadi gas udara juga dihitamkan. Kemudian di radiolucent di antaranya ada lemak ya. Nah, lemak juga bagian yang antara hitam dan putih. Kalau intermediate ya, jaringan ikat, otot, darah, kartilago, vital, batu, kolesterol ya, batu asam urat ya, dia masuk ke intermediate. Jadi warnanya itu di antara ya, biasanya ada bagian antara putih dan hitamnya juga ya. Ada moderate di radio-opak, itu tulang, itu dia tidak bisa dihitamkan ya, sehingga warnanya putih ya. Tulang, garam, kalsium ya, seperti itu. Dan radio-opak sendiri adalah logam berat ya. Itu sendiri yang asli ya. Nah, itu adalah logam berat. Kamar gelap itu adalah kita ingin menghasilkan gambar melalui fotoronsen ya. Di mana kamar gelap ini memenuhi syarat tertentu ya, antara lain ukurannya itu harus memadai dan proporsional dengan kapasitas dan beban kerja ya. Jadi kalau kamar ruang gelapnya kecil itu berbahaya ya, karena kita menghirup ya bagian zat-zat yang sangat mengganggu sistem tubuh ya, maka biasanya ruang kamar gelap itu agak sedikit luas ya. Kemudian terlindung dari radiasi, radiasinya bisa sinar matahari dan bahan-bahan kimia lainnya ya. Atau juga tempatnya itu sirkulasi dan suhu udaranya baik ya, sekitar 16 sampai dengan 20 derajat Celcius ya. Air yang bersih ya, karena kita butuh nanti kalau di kamar gelap itu air selalu mengalir. Kemudian dinding dan lantainya tahan keropos, kelengkapan alat-alat kamar gelap yang memadai. Kemudian lampu kamar gelap, gambar lampunya itu safe light namanya, yang aman dan tidak bocor ya, seperti itu. Kamar gelap itu terdiri atas yang pertama ada daerah basah yang meliputi bak ya, yang berisi air yang mengalir, tangki pembangkit atau developer, kemudian tangki penetap atau fixer. Kemudian daerah kering itu meliputi almari untuk menyimpan film sinar X, kaset ya, pengganti film, film hanger dan lain-lain ya. Jadi nanti setelah film itu selesai dia dihanger ya. Tujuannya agar sisa atau residu dari zat-zat untuk pencucian film itu bisa hilang ya, itu bisa mengering seperti itu. Dan jenis pemeriksaan dengan sinar X itu ada dua macam ya. Yang pertama pemeriksaan sinar tembus ya. Pemeriksaan sinar tembus itu kita kenal dengan fluoroskopi atau fluor lighting ya. Kemudian ada pemeriksaan fotoronsen ya, radiografi. Dua teknik ini sebenarnya sudah biasa dilakukan di rumah sakit ya, walaupun sebenarnya fotoronsen itu lebih dominan untuk mendiagnostik bagaimana imaging yang dihasilkan dari fotoronsen untuk tindakan lebih lanjut, misalnya operasi dan lain sebagainya ya, yang akan dilakukan oleh dokter.
Kemudian pemeriksaan radiografi itu dibagi menjadi pemeriksaan ronsen dasar. Ya, pemeriksaan ronsen dasar itu ada yang pertama digunakan tanpa kontras, ya, seperti foto torak, ya, atau foto tulang itu digunakan tanpa kontras. Kemudian ada lagi pemeriksaan radiografi itu digunakan untuk pemeriksaan dengan kontras, ya. Misalnya pemeriksaan esofagus, ya, lambung dan duodenum misalnya OMD itu dilakukan dengan kontras. Pemeriksaan usus halus, kolotrop, ya, atau pemeriksaan kolon, ya, ini juga sangat banyak ini digunakan menggunakan kontras. Tujuannya adalah untuk melihat apa gangguan kolon yang ada di dalam tubuh, ya, biasanya pada pencernaan. Ada lagi pemeriksaan sistema tractus urinarius, ya, IVP, atau juga kita bisa melakukan pemeriksaan sistem tractus biliarius atau ERCP. Ya, ini kita menggunakan pemeriksaan dengan kontras, ya. Jadi pemeriksaannya kita lakukan dengan kontras. Selanjutnya, ya, untuk pemeriksaan radiografi ini kita juga mengenal ada pemeriksaan ronsen khusus namanya, ya. Pemeriksaan ronsen khusus ini meliputi arteriografi atau pleomografi, ventriculografi. Ini memerlukan alat khusus, ya. Jadi ada alat tambahan, ya, ketika kita melakukan pemeriksaan ronsen khusus ini. Misalnya ada tambahan alat seperti yang saya sudah sampaikan di awal, ada barium, ada sodium, ya, atau pembacaan bagian masing-masing citranya itu menggunakan alat tambahan lainnya, ya, itu dinamakan dengan pemeriksaan ronsen khusus, ya. Ini untuk kejadian-kejadian seperti ini biasanya untuk memastikan apakah organ yang dilihat menggunakan ronsen itu dapat lebih jelas dilihat menggunakan pemeriksaan ronsen khusus seperti ini, ya. Pembacaan foto, ya, dalam apa namanya di dalam foto ronsen ini, ya, tujuannya adalah untuk memperoleh hasil, ya, atau kita bisa menginterpretasi hasil imaging yang kita hasilkan atau citra yang kita hasilkan dengan baik, ya. Interpretasi itu akan baik apabila hasil gambar yang kita ambil yang atau kita dapat itu sangat baik, ya, sehingga nanti tentu kita perlu membutuhkan atau memerlukan foto yang baik. Foto yang baik itu tentu bisa dihasilkan apabila kita memang menggunakan aturan-aturan di dalam melakukan foto torak atau yang lainnya dengan sangat baik. Maka untuk mendapatkan foto yang baik itu perlu diperhatikan. Yang pertama adalah posisi pemotretan, ya, kemudian faktor eksposi yang meliputi kilovolt atau mega ampere second, ya, miliampere second, ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi pertama yang perlu diperhatikan itu adalah tegangannya, ya, atau energi yang digunakan. Selain itu kita juga memastikan kuat arus listrik yang digunakan untuk eksposi yang dilakukan pada bagian tertentu, ya, dari anatomi tubuh, apakah torak, ya, tulang lengan, ya, ronsen kepala dan lain sebagainya. Kemudian faktor jarak pemotretan. Faktor jarak pemotretan juga mempengaruhi hasil, ya, dari foto ronsen yang kita lakukan, ya. Semakin tepat jaraknya, makanya biasanya kalau di rumah sakit di mana posisi pasien, kemudian di mana posisi petugas, ya, di mana apa namanya arahnya ke arah mana itu sudah ditentukan sebelumnya sebelum dilakukan foto ronsen. Itu artinya apa? Kita sudah mengetahui jarak pemotretan yang paling baik itu adalah sekian senti seperti itu, ya. Oke, sampai di sini, ya, untuk slide pertama kita. Kalau saudara ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke slide yang kedua, silahkan. Ayo, silahkan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Dok, izin bertanya. Ya, silakan. Kasus boleh juga, ya, nggak harus materi ini. Ya, silakan. Iya, Dok.
Tadi kan ada di pemeriksaan ronsen khusus itu ada arteriografi, ada plebografi, sama ventrikulografi. Berarti itu tuh untuk kasus-kasus khusus juga gitu ya, Dok? Ya, untuk kasus-kasus khusus ya, kita menggunakan yang alat tambahan juga sebenarnya ya. Kita tidak hanya bisa menggunakan foto ronsen saja, mungkin sebelum foto ronsen dilakukan, nanti pasien disuruh minum A, B, C, ada zatnya ya, yang harus ditentukan nanti, sehingga kita baru bisa melakukan teknik yang khusus itu juga ya. Jadi ada tindakan-tindakan sebelumnya yang dilakukan kepada pasien, seperti itu. Kalau untuk arteriografi itu biasanya untuk penyakit vaskular gitu ya, Dok? Iya, untuk penyakit gangguan vaskular ya. Dan itu biasanya teknik yang digunakan memang khusus ya. Satu memang dia tempatnya juga sangat jauh. Yang kedua memang karena kita ingin menghasilkan gambar yang lebih bagus ya dengan foto ronsen atau dengan teknik ini, tentu kita juga harus memastikan ya zat apa yang diberikan agar gambarnya itu lebih pas ya, seperti itu. Ya benar ya. Oh iya, Dok, makasih, Dok. Hanya mau klarifikasi aja gitu, Dok. Takutnya saya salah pemahamannya. Benar. Makasih, Dok. Iya. Oke. Masih ada? Kasus juga boleh ya, misalnya ada pemeriksaan diagnostik yang mungkin dilakukan pada radiologi yang pernah dilakukan atau yang pernah melihat hasil mungkin. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada temannya yang pernah foto foto tulang lengan, mungkin tulang kaki pasca kecelakaan mungkin. Ada gambar apa? Ingat ya, ketika kita ini di ronsen itu kita selalu akan mendapatkan data ya. Yang pertama itu adalah data pasien. Kemudian yang kedua adalah data berapa energi yang digunakan untuk penggunaan foto ronsen. Itu selalu ada itu kalau kita lihat hasil imagingnya atau hasil citranya. Kemudian yang juga tidak kalah penting ya, kerusakan ya. Jadi biasanya itu ada laporan awal kerusakan ya. Dan laporan awal ini biasanya dijadikan dokter untuk menindaklanjuti ya kerusakan apa yang terjadi pada tulang misalnya. Atau satu lagi ada yang di slide ini nggak ada ya. Sebenarnya ada foto ronsen yang digunakan tadi untuk kerusakan jaringan. Ya misalnya pasca kecelakaan, misalnya putus sendi kaki misalnya ya, pada jaringannya. Maka kan kalau seandainya kita gunakan foto ronsen biasa saja, tentu yang terlihat hanya warna hitam dan putih. Padahal jaringan itu mempunyai warna yang lain ya, misalnya warnanya oranye ya, atau warnanya oranye kemerahan seperti itu ya, karena ada jaringan pembuluh darah. Itu bisa kita tampilkan menggunakan zat tambahan yang kekhususan tadi ya, misalnya kita menggunakan barium ya, dengan cara diminumkan ya, atau iodium ya dengan cara diinjeksikan seperti itu, maka kita bisa melihat foto ronsen yang lebih ada jaringan di sekitarnya ya, sehingga nanti dokter bisa melakukan penanganan, ini harus dijahit di bagian ini seperti itu ya, sehingga kakinya yang misalnya yang tidak bisa fleksibel kembali seperti itu ya pasca terjadinya kecelakaan. Begitu ya pada foto ronsen ya, teknik-teknik ini sudah dilakukan untuk penanganan kasus-kasus kecelakaan biasanya seperti itu. Dok, izin bertanya lagi, Dok. Dok, izin bertanya. Ya, boleh. Siapa dulu? Silakan. Silakan, Gab. Ya, silakan. Siapa yang Dok, tadi kan kalau misalkan untuk kita bisa mengetahui, maksudnya biar kita tahu gitu bahwa setelah hasil ronsen itu ada udem gitu ya, misalkan kayak osteoartritis atau rheumatoid arthritis, itu tuh kita kalau misalkan dislocation itu kan bisa kita tahu ya, maksudnya
antara tulangnya berarti bergeser gitu ya. Tapi kalau untuk mengetahui itu adanya udem, eh, tandanya kayak gimana, Dok, di Oke, antara itu, di sebenarnya hasil ronsennya itu, Dok? saya sudah ini. Kalau di ronsen sebenarnya kita tidak bisa mengetahui udem ya, karena gambar yang dihasilkan hanya hitam dan putih saja. Sebenarnya kalau untuk ronsen, foto ronsen, kita hanya bisa mengetahui adanya patah tulang ya, atau keretakan tulang seperti itu. Kalau seandainya kita ingin mengetahui misalnya ada udem misalnya di jaringan, atau misalnya ada jaringan yang hilang misalnya, itu kita tidak bisa menggunakan foto ronsen. Kita harus menggunakan CT scan ya. Ya. Tomografi scanning, kita tidak bisa melihat jaringan yang rusak ya pada foto ronsen. Kita baru bisa melihat jaringan-jaringan yang rusak itu pada CT scan. Atau kalau seandainya di tempat saudara itu ada alat yang lebih canggih seperti MRI, ya, itu juga bisa ya. MRI juga bisa melihat gangguan-gangguan yang terjadi pada jaringannya. Apalagi kalau jaringannya itu di kepala. Itu bisa kita lihat menggunakan MRI. Yang lebih canggih itu sesuai warna, itu yang saya bilang tadi, ada PET dan ada SPECT ya. PET itu positron emission tomography, itu lebih jelas dan warnanya juga ikut. Misalnya di bagian jaringan itu misalnya udem bengkaknya sudah menghitam misalnya, itu bisa kita lihat warnanya itu di PET. Atau kita juga bisa menggunakan SPECT tadi ya, single photon compute tomography ya. Nah, tapi yang satu dia menggunakan positron, satu lagi dia menggunakan foton. Tapi hasilnya itu sama, mirip ya, antara PET dengan SPECT ya. Atau kalau saudara klik kedokteran nuklir juga ada gamma kamera ya. Gamma kamera juga bisa menghasilkan gambar yang sama, mirip dengan PET maupun SPECT. Begitu ya. Oh iya, Dok. Jadi hanya melihat ada kelainan pada tulang aja gitu ya. Kalau untuk Iya, udemnya itu berarti kita CT scan atau MRI atau yang tadi dokter iya, sebutkan gitu betul. ya, Dok ya. Betul. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Iya, sama. Oke, satu lagi tadi ada yang bertanya, silakan. Iya dok, kebetulan saya kemarin itu di ronsen ya dok. Iya. Nah, dalam hasilnya itu, di dalam pulmo, corakan bronkovaskularnya itu bertambah. Itu maksudnya seperti apa ya dok? Terima kasih. Kapan terjadinya? Kapan hasil ronsennya kapan dilakukan? Tanggal 10 kemarin dok. Kelainannya apa? Yang terasa di tubuh apa? Kalau misalkan berbaring atau kedinginan itu pasti batuk gitu dok. Iya, berarti benar. Ya, jadi dugaan saya tadi benar. Ada alergi nggak sebelumnya? Sebelumnya tidak ada alergi dok. Nggak ada alergi sebelumnya, tapi tiba-tiba Iya. aja gitu. Iya dok. Sebelumnya itu terjadinya sudah selama 2 bulan dari tanggal 12 September dan hasilnya ketika di ronsen itu seperti itu. ya, kalau itu berarti memang sekret di paru-paru banyak gitu. Jadi dia harus segera. Terus tindakan dokternya apa? Coba tunggu ya, baru saya mau jelaskan penyakitnya itu apa. Terus tindakan dokternya apa setelah di foto ronsen? Tindakan dokternya didiagnosa saya itu asma sama bronkitis. Iya. Terus tindakannya dikasih obat dok. Kasih obat aja. Nah, berarti iya. Masih awal itu. Tindakan paling ininya nanti ini ya, sekretnya itu diambil. Belum sampai ke sana ya? Belum ya? Masih dikasih obat. Tapi dok, kalau misalkan asma itu emangnya bisa tidak ada keturunan juga gitu dok? Maksudnya tiba-tiba asma gitu? Enggak lah, enggak ada hubungannya itu ya. Ya, enggak ada keturunan, enggak ini. Cuman karena itu ya, itu di diagnosa dokternya itu ada sekret yang berlebih di paru ya. Dan itu tolong dipahami,
tidak ada hubungan antara reproduksi dengan respirasi. Itu kan sebenarnya penyakitnya penyakit respirasi. Respirasi berarti alat-alat yang terkena olehnya itu adalah paru-paru, kemudian bronkus ya. Kemudian tadi itu kenapa di hasil ronsennya dibilang munculnya apa ya baru ya, itu karena sekretnya banyak. Jadi mestinya sekretnya itu dikeluarkan. Tindakan terbaik itu memang harus dikeluarkan, tapi mungkin dokter melihat masih bisa dikeluarkan menggunakan obat ya. Obat itu nanti akan menekan sehingga nanti itunya bisa hilang ya, sekretnya itu bisa hilang. Sekarang apa keluhan apa saja lagi yang dirasakan selain miring itu batuk itu apa lagi? Iya dok, saya merasanya ada yang ngeganjal aja gitu di tenggorokan saya dan suara juga menjadi serak gitu dok. Emangnya itu tidak apa-apa dok? Gini aja, obatnya udah berapa lama diberikan? Baru sekitar 3 hari. Coba dibaca dari obatnya. tanggal 10. Coba dibaca merek obat di depannya, coba dibaca. Ada nggak obatnya sekarang? Karena kalau saya memang nggak ahlinya di sini ya, cuman sedikit banyaknya kalau obatnya jangan-jangan obatnya untuk menghancurkan itu ya. Obatnya itu ada Seretide Diskus. Ya. Terus? Lalu Recusten. Lansoprazol. Nah, itu biasa. Setelah ada lagi? Azithromycin. Iya. Sama Cetirizine dok. Iya betul. Jadi memang untuk menghancurkan sekretnya itu. Sudah 3 hari diminum, apa yang perubahannya? Perubahannya sih sekarang kalau misalkan tidur itu nggak terlalu batuk dok. Ya. Terus kalau kedinginan juga sudah lumayan tidak batuk lagi. Berarti cocok itu berarti ya. Jadi bisa itu ya. Dihabiskan saja obatnya, mudah-mudahan tidak perlu diambil sekretnya ya. Aman itu. Nggak ada hubungannya ya dengan keturunan ya. Dari mana itu dapat ceritanya kok bisa ke keturunan? Iya gini dok, jadi ceritanya tuh kan saya didiagnosa asma, tapi keluarga itu menyangkal gitu dok, kayak kok asma, kan kamu nggak ada keturunan asma gitu. Terus? Jadi bingung juga sih dok gitu. Asma itu ingat ya, asma itu tidak hanya penyakit keturunan, walaupun ada ya penyakit keturunan, tapi bisa saja. Makanya saya tanya, saudara pernah alergi nggak sebelumnya, ya? Atau mungkin suhu kita beberapa bulan ini kan memang agak aneh ya. Nggak tahu ya, kalau di Bukit Tinggi agak aneh ini, dinginnya dingin sekali. Kemudian kalau di siang hari itu panasnya panas sekali. Di sana gimana? Di Bandung sekarang bagaimana? Di Bandung lagi hujan terus nih dok. Dingin. Kan, dingin banget kan. Jadi bisa saja itu karena itu ya, karena suhu yang suhu yang tidak baik ya, suhu yang tidak bagus ya, sehingga asma itu bisa terjadi. Itu belum asma itu kayaknya, itu masih gejala asma, makanya dokter masih memberikan obat. Jadi kayaknya cukup lah itu ya untuk penanganan penyakitnya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya, baik dok. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dok, izin bertanya. Ya, silakan. Oh ya, kan waktu itu tahun 2019 ya dok, pernah di ronsen. Awal gejalanya tuh cuman kayak pernah jatuh terduduk gitu dok. Terus tuh kan nggak bisa duduk sama sekali ya, hampir semingguan lebih di ronsen. Ternyata yang bermasalah itu yang tulang belakang. Pelvis, itu hubungannya apa ya dok? Jadi kan yang kan ya tulang pelvisnya itu kena ya. Jadi begini ya, ketika ini memang sangat diwanti-wanti untuk perempuan ya.
Jadi ada perbedaan morfologi tulang pelvis laki-laki dengan perempuan. Tulang pelvis untuk perempuan itu sangat rentan ya. Jadi kalau misalnya pernah jatuh terduduk atau tidak sengaja, misalnya ya kita menghempaskan apa aja ya, misalnya bokong kita langsung ke bawah, nah itu bisa terjadi kerusakan pada tulang pelvis. Yang paling parah itu retak ya. Retak tulang pelvis itu ciri-cirinya seperti yang Nanda bilang tadi. Ya, misalnya sulit duduk, merasakan nyeri yang sangat ya. Nah, itu bisa terjadi keretakan pada tulang pelvis. Kemarin itu dikasih obat aja kan? Iya dok, cuman obat aja. Nah ya, jadi gini, jadi penanganannya juga bisa sembuh cepat ya, apalagi kalau umurnya masih remaja gitu ya. Karena sebenarnya kan untuk menyembuhkan itu butuh kalsium. Obat yang diberikan itu juga obat hiperkalsium itu, sehingga tulang pelvisnya kembali pulih ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya untuk yang lain. Saudara itu jangan sampai kecelakaan kemudian terduduk ya. Itu banyak kasus bisa terjadi keretakan pada tulang pelvis ya, seperti contoh temannya tadi ya. Kemudian bagaimana ya sebenarnya foto ronsen bisa melihat kerusakannya di mana? Sebenarnya kalau hanya menggunakan ronsen itu belum bagus ya. Sebaiknya nanti yang digunakan itu malahan CT scan ya. Jadi CT scan ini bisa memfoto tulang pelvis itu sampai kita bisa mengetahui seberapa panjang retaknya ya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan alatnya bukan lagi foto ronsen ya, tapi menggunakan CT scan. Tapi apakah dengan foto ronsen tidak bisa? Ya, bisa ya, cuman agak sulit kemudian seberapa panjang retaknya itu ya. Karena pasti ada retaknya itu, walaupun kecil atau besar ya, itu bisa dilihat dengan baik menggunakan CT scan ya, tidak menggunakan foto ronsen seperti itu. Oke ya. Paham ya? Paham dok. Oke ya. Kalau begitu saya coba lanjut dengan yang kedua. Ini agak teknis ya sedikit. Modul radiologi ini, nah ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ini per kasus ya. Jadi ada kasusnya yang terjadi dan bagaimana nanti penanganannya di rumah sakit. Jadi judul kita setelah kita lihat dasar-dasarnya tadi, kita melihat modul radiologi ya, trigger ya. Ini contoh. Contohnya ini, seorang perempuan berusia 50 tahun ya, datang ke IGD, rumah sakit umum, karena terjatuh dari motor dengan posisi jatuh terduduk ya. Kira-kira kalau nanti saya bikinkan soal kasus seperti ini sudah bisa ya. Tapi ingat ya, kalau soalnya seperti ini, saudara harus paham ya dengan apa kita bisa melakukan klarifikasi untuk kasus ini ya. Ini kita lanjut dulu. Oke, kita ulangi ya. Sebelum jatuh, ya pasien sudah merasa sakit pada abdomen kiri bawah, hilang timbul dan nyari saat BAK. Ya, ini yang dirasakan oleh pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan saat dipasang kateter, pasien merasa kesakitan saat pinggulnya digeser dan di kateter tampak urin berwarna merah. Ya. Nah, ini yang dirasakan oleh pasien ya. Sehingga dokter melakukan pemeriksaan radiologis, diantaranya pemeriksaan uretrografi karena ada tadi dia nyeri saat BAK ya. Kemudian ya, sehingga dokter melakukan pemeriksaan radius diantaranya pemeriksaan uretrografi, CT scan abdomen ya, dia juga melakukan CT scan abdomen.
Kemudian ada foto polos abdomen, ada foto polos pelvis, dan foto polos vertebra. Ya, ini yang dilakukan. Karena banyak permintaan, coba perhatikan. Karena banyak permintaan, fotonya, ya, pasien bertanya, berbahayakah saya bila di ronsen? Ini pertanyaannya. Apa perlu dilakukan MRI? Nah, coba bagaimana cara kita menerangkan kepada pasien ini, ya? Nah, coba perhatikan. Ini kan banyak nih. Ada pemeriksaan uretrografi, itu menyangkut kepada urinnya yang berwarna merah ya saat BAK. Kemudian ada CT scan abdomen, ya, CT scan abdomen, ya. Kemudian ada foto polos abdomen, ya, ada foto polos pelvis dan ada foto polos vertebra, ya. Jadi bagaimana cara kita menerangkannya kepada pasien? Nah, jadi coba perhatikan. Cara kita menerangkannya ke pasien, ya, untuk tahap awal tentu kita harus sampaikan ke pasien ada yang dinamakan dengan langkah pertama, ya, bagaimana cara kita melakukan unfamiliar term namanya, ya. Jadi step 1 itu adalah clarify unfamiliar term. Kita lakukan yang pertama adalah uretrografi, ya, untuk pasien tadi itu. Uretrografi tujuannya adalah untuk pemeriksaan radiologi untuk uretra dengan menggunakan media kontras positif yang diinjeksikan ke uretra, ya. Nah, ini yang pertama, uretrografi. Ya, yang kedua yang kita lakukan kepada pasien itu adalah CT scan, di mana CT scan itu adalah suatu alat pencitraan dengan prosedur medis untuk menggambarkan bagian tubuh tertentu menggunakan sinar X khusus, ya, CT scan, ya, sinar X-nya khusus. Dia sudah menggunakan 1,2 MeV, ya. Kemudian yang bisa kita lakukan juga pada pasien adalah MRI, ya. MRI itu adalah prosedur diagnostik untuk memeriksa dan mendeteksi kelainan organ di dalam tubuh dengan menggunakan media magnet dengan gelombang frekuensi radio tanpa radiasi sinar X atau bahan radioaktif. Itu MRI. Nah, ini ketiga ini, ya. Yang keempat, kateter, ya. Kateter ini berhubungan dengan urinologinya, ya. Sebuah tabung masukkan ke dalam tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan dalam rongga tubuh. Nah, ini yang masuk ke tahap awal, ya, langkah pertama. Pada langkah kedua, kita baru bisa mendefinisikan masalahnya apa, ya. Nah, ini masalahnya baru kita lihat. Kenapa dilakukan pemeriksaan radiologi seperti uretrografi, ya, CT scan abdomen, ya, foto polos abdomen, foto polos pelvis, dan foto polos vertebra? Nah, itu yang kita harus mencari, mendefinisikan dulu permasalahannya apa. Kemudian, apakah pemeriksaan ini membahayakan tubuh pasien? Nah, itu perlu juga dilihat, ya. CT scan, uretrografi, kalau semuanya dilakukan, ini kan bahaya juga pasien, ya. Kita juga harus membaca dan melihat seberapa besar pemeriksaan ini berbahaya pada tubuh pasien. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan MRI pada pasien ini? Nah, ini juga harus dijawab, ya. Perlu nggak, ya? Sementara dia sudah ada foto polos abdomen, ya, sudah ada foto polos pelvis juga, tambah lagi MRI, ada CT scan, kan berbahaya mungkin nanti, ya. Kita jawab. Itu masuk kepada angka kedua, ya. Kita mendefinisikan permasalahannya bagaimana. Kemudian, baru kita berhipotesis, ya. Ketiga itu dikenal dengan brainstorm possible hypothesis atau menjelaskan permasalahannya. Ternyata pemeriksaan uretrografi itu dilakukan karena pasien dicurigai adanya perdarahan pada ureternya, ya. Nah, untuk ini apa yang bisa dilakukan? Tentu kita melakukan pemeriksaan CT scan abdomen, ya. Tujuannya adalah untuk melihat organ urogenital lainnya yang menyingkirkan diagnosa awal, ya, atau melihat secara keseluruhan organ di dalam rongga abdomen, ya. Jadi itu tujuannya. Sementara foto polos pelvis itu bertujuan untuk melihat apakah ada fraktur pada pelvis, ya, ada nggak keretakan pada tulang pelvisnya. Kalau foto polos vertebra itu bertujuan untuk melihat apakah ada fraktur pada vertebra.
Ya, dia jatuh tadi loh. Ya, tentu kita juga melihat bagaimana vertebranya. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi CT scan, kemudian foto polos pelvis, kemudian foto polos vertebra. Kemudian apa yang perlu juga dicek lagi? Tidak, ya. Perlu nggak MRI? Ya, tentu tidak. Ya, karena radiasi pada pemeriksaan ini masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Kemudian MRI juga tidak perlu dilakukan. Nah, maka kita sudah bisa melihat yang hanya dilakukan itu adalah politografi, CT scan abdomen, foto polos pelvis, dan foto polos vertebra. Dari beberapa yang kita tanyakan di sini. Di MRI berarti tidak perlu dilakukan, ya. Nah, begitu cara menyampaikannya nanti. Nah, ini berdasarkan tahapan yang ada di dalam kasus ini, ya. Maka, di dalam langkah keempat, ya, tentu kita harus melihat ya, kenapa MRI tidak dilakukan. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Jadi di dalam radiologi itu kita harus melihat kasusnya itu apa, seperti kasus tadi, ya. Kasusnya ternyata terjadi adanya gangguan pada sistem urogenital, terjadi gangguan pada sistem vertebra, dan terjadi gangguan pada sistem ekstremitas namanya. Ya, dari mana kita bisa mengetahui itu? Dari yang dinamakan dengan radioanatomi. Di mana radioanatomi ini bisa kita lihat di awal itu dari keluhan-keluhan yang terjadi pada pasien. Maka tentu kita mulai melakukan tindakan, CT scan dan uretrografi, ya. MRI, ya, barangkali bisa tidak kita lakukan di sini karena kita sudah mendefinisikan seperti yang sudah disampaikan tadi, indikasinya seperti apa, kemudian mekanisme kerjanya sudah kita lihat, kemudian kelainan radiologi sudah kita lihat menggunakan melakukan tindakan-tindakan radiologi yang sudah kita sampaikan. Nah, disinilah pentingnya angka kelima, ya. Tadi yang sudah kita bahas. Apa? Istilahnya adalah ada dasar radiologi tadi, kemudian ada radioanatomi pada sistem urogenital, vertebra, dan ekstremitas. Kemudian adanya pemeriksaan radiologi pada sistem urogenital, vertebra, dan ekstremitas tadi yang kita sudah lihat dari definisinya, indikasinya, kemudian mekanisme kerja, dan juga kelainan radiologi. Gitu ya cara kita nanti, ya. Kalau misalnya saudara nanti tandem, ya, dengan dokter, ya, di mana saja, terutama di bidang radiologi. Ini langkah-langkah ini perlu saudara pahami agar kita bisa melakukan tindakan yang tepat kepada pasien yang sedang mengalami gangguan, ya, terutama pada kejadian pasca kecelakaan, ya, hanya faktor, ya, dan lain sebagainya. Oke, ya, mudah-mudahan paham, ya. Ini kita coba langkah ke-6-nya, kita baru belajar mandiri, ya. Di dalam belajar mandiri itu tentu kita harus memahami dasar-dasar radiologi, ya. Di mana dasar-dasar radiologi ini bisa kita lihat? Tentu yang pertama dari ilmu radiologi itu sendiri, ya. Dan yang tadi sudah saya sampaikan ada ilmu radiodiagnostik, ya. Kemudian ada juga radioterapi. Bahkan tadi kita tambahkan satu dengan kedokteran nuklir, ya, atau nuclear medicine, ya. Nah, di dalam dasar-dasar radiologi di radiodiagnostik ini, seperti yang tadi sudah kita bahas, ya, ada yang konvensional. Di dalam konvensional itu ada yang kontras dan ada yang non kontras. Tadi sudah kita singgung, ya. Kemudian yang canggih itu sekarang ada USG, ada CT scan, ada interventional radiologi, ada nuclear medicine, kedokteran nuklir, dan juga ada MRI. Tadi sebenarnya juga sudah kita sampaikan. Maka dalam radiologi konvensional ini kita masih melihat adanya non kontras di tadi pemberian dan tidak adanya pemberian tambahan selain hanya melakukan fototorak, ya, atau fotopolos. Atau ada lagi pemeriksaan fotopolos dengan menggunakan sinar X tanpa menggunakan bahan kontras media, ya. Contohnya foto skeletal, torak, ya, mamografi, ya, dan lain-lain. Itu tanpa ada kontras, ya. Jenis alatnya ada X-ray fix, ya, ada mobile unit, ada mamografi, ada CAM juga, ada UAM juga, ya, ada fluoroskopi, ada tomografi konvensional, ya, untuk melakukan radiologi
konvensional ini. Ya. Kemudian yang kontras, kita sudah menggunakan pemeriksaan radiografi menggunakan sinar X sesuai dengan kontras media seperti gastrointestinal, ya, urogenitalia atau SS, sistem syaraf pusat, ya. Yang canggih sekarang ultrasonografi, ya. Misalnya kita melakukan pemeriksaan radiologi menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, contohnya abdomen, objin, ya, mami, tiroid, ya, urogenital, vaskular dan lain-lain. Ingat ya, USG juga bisa melihat adanya gangguan pada vaskular, ya. Teknik yang mengandalkan bunyi di sini, ya, bunyi. CT scan, computerized tomography scanning. Di sini adalah pemeriksaan radiologi menggunakan sinar X dengan teknik scanning secara computerized yang dapat mendeteksi kelainan organ lebih dalam serta perluasannya. Ya. Contohnya di sini ada CT scan kepala, CT scan torak, ya, abdomen, pelvis, ya, ekstremitas, vertebra, ada laring, nasofaring dan lain sebagainya. Ya. Tekniknya bisa menggunakan kontras, juga bisa menggunakan tanpa kontras juga. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan interventional radiologi, ya. Di sini maksudnya adalah pemeriksaan radiologi pembuluh darah dan jantung dengan menggunakan bahan kontras. Ya, contohnya cerebralis, ya, coronaris, Klebsiella dan renalis, ya, itu bisa kita menggunakan interventional radiologi di sini. Nah, ini sudah menggunakan pembuluh darah, ya. Nah, ini yang nuklir medicine, kedokteran nuklir, pemeriksaan radiologi dengan menggunakan bahan radiofarmaka. Radiofarmaka ini adalah bahan radioaktif yang ditambahkan dengan zat pembawa, ya. Biasanya ini dihasilkan oleh bapeten, ya, melalui batan nanti, ya, baru radiofarmaka ini diberikan ke rumah sakit, ya. Jadi yang mengelola awal itu adalah batan dan bapeten, ya. Yang selanjutnya dideteksi dengan gamma kamera, ya, atau kamera gamma. Yang bisa dilakukan dengan radiologi canggih kedokteran modernnya adalah pencitraan hati, pencitraan tulang, ya, tiroid, ginjal dan lain-lain. Dia sensitif, ya, tetapi tidak spesifik, ya. Artinya dia tidak bisa secara spesifik menggambarkan bagian tertentu, ya, misalnya ada gangguan jantung janin misalnya, itu tidak bisa dilakukan menggunakan gamma kamera ini, ya, karena tidak bisa spesifik itu. Kemudian MRI, magnetic resonance imaging, ya, pemeriksaan radiologi dengan menggunakan gelombang elektromagnet kekuatan besar untuk menghasilkan pencitraan. Ya, itu yang MRI. Contohnya MRI vertebra, sistem saraf pusat, ya, mami, ya, soft tissue sendi, toraks, sistem dia dan lain-lain. Dia spesifik dan sensitif. Jadi MRI ini spesifik dan sensitif, ya. Hasilnya juga sangat sangat baik, ya, untuk melihat adanya gangguan pada tulang dan juga pada jaringan di sekitar tulang, terutama pada bagian kepala. Sangat sensitif sekali. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan radioanatomi pada sistem urogenital, vertebra dan ekstremitas, ya, di mana di sini ini adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh dengan menggunakan pemeriksaan radiografi, ya. Jadi nanti bagaimana bentuk dan susunan tubuh, ya, itu bisa sangat jelas dilihat menggunakan pemeriksaan radiografi ini, ya, di contoh. Ini adanya radioanatomi ekstremitas vertebra, ya, urogenital. Jadi nanti kita bisa melihat seperti tadi, ya, tadi kan ada dikatakan ada gangguan pada ini, ya, pada paru. Nah, ini kalau ini ada gangguan pada torasik vertebranya. Nah, ini dapat bisa kita lihat dengan baik sehingga kalau kita lihat menyamping, oh ya ternyata adanya bagian yang bagian yang rusak, ya, pada tulang dadanya, ya, sehingga traktus urogenital bisa kita lakukan di bagian ini, ya. Kemudian ada lagi yang cervical misalnya. Cervical di sini maksudnya, ya, ada gangguan yang terjadi pada bagian cervixnya, ya.
sehingga nanti penanganan pasiennya itu tentu diarahkan ke bagian yang terjadi gangguan pada sistem cervicalnya. Ini pada vertebra torakal ya, vertebra torakal juga bisa dilihat itu menggunakan fotoronsen tadi ya, fotoronsen atau foto torak ya pada vertebranya. Jadi hasil-hasil seperti ini itu bisa menjadi kajian lanjutannya untuk dokter melakukan penanganan lebih lanjutnya. Apa yang menjadi kata kunci ketika kita bisa melihat gangguan apakah yang terjadi pada tulang atau pada jaringan di sekitarnya? Tentu dengan kita mempelajari dan memahami dengan sangat baik ya bagaimana sistem anatomi yang terjadi pada bagian-bagian yang kita ingin lihat ya. Ini pada lumbar sacrum, ini pada pelvis ya. Tentu kalau pada pelvis ini kita harus memahami ya, ini sebenarnya pelvis ini ya. Ini bagian kiri dan ini ada bagian kanan. Jadi kalau kita ingin melihat ada bagian pelvis yang retak dan sebagai macamnya, tentu kita harus bisa memahami bagaimana pelvis yang ideal ya, baru kita bisa melihat kerusakan yang terjadi pada pelvis. Ingat ya, kalau seandainya di sini kita tidak akan bisa melihat keretakan itu. Tapi kalau pada CT scan ya, pada pelvis baru bisa kita lihat sangat jelas kerusakan apa yang terjadi pada pelvisnya. Oke, ya ini bagian-bagian pelvis ya. Jadi kita harus memahami, menghafalkan ya bagian masing-masing ya yang ada pada pelvis ini. Perlu bisa kita memaknai ya pelvis itu kalau seandainya ada kerusakan pada pelvis tersebut. Ya. Jadi ini sampai dengan slide 138 kita sudah melihat ini bagaimana bentuk asli ya pada tulang ya. Kemudian kalau seandainya ada ya tulang itu seperti ini ya harusnya. Tapi misalnya kalau seandainya ada fraktur biasanya ini naik ke atas ya atau ini turun ke bawah ya, tergantung nanti seberapa parah gangguan yang terjadi pada lengan pasien ya setelah terjadi kecelakaan. Maka secara logika tentu kita harus menghafalkan bagian-bagian ini sehingga kita bisa memaknai ya ketika kita melihat misalnya hasil foto ronsen pada lengan pasien ya. Itu juga ini pada jari-jarinya, pada persendian ya. Ini aslinya seperti ini ya. Kalau juga seperti ini ya. Pada ternyata ada gangguan misalnya ya, tulang jarinya ada yang patah gitu seperti itu ya, seperti yang di nomor 4 atau di nomor 3 ya, tidak sesuai normalnya. Sampai slide selanjutnya ini merupakan gambar-gambar ya normal dan bagaimana kelainan yang terjadi pada tulang ya terutama. Ini ada pemeriksaan radiologi pada sistem urogenital, vertebra dan ekstremitas. Indikasinya ini kalau kita melihat pada kelainan sistem urogenital ini, indikasinya pertama adalah hematuri, disuria, retensi urin ya, atau ureter ya, di abdomen atau di pinggangnya, di pelvis yang disertai nyeri dan atau terjadi pada hematuri ya, adanya infeksi yang berulang misalnya, ada kelainan kongenital ya, bisa melihat indikasi yang terjadi traktus urinarius ini ya. Pemeriksaan yang bisa dilakukan diantaranya USG, BNO, EVP, terus histografi, RPG ya, CT scan, gamma kedokteran nuklir, arteriografi atau MCU ya, bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita cek ketika kita melakukan traktus urinarius ini? Kita bisa menemukan adanya diantaranya kelainan kongenital, kidney misalnya, pursul kidney-nya, bipelvic ya, atau biureter. Kalau seandainya terjadi infeksi saluran kemih,
misalnya PNC ya, ureteritis atau sistitis ya, itu bisa kita lihat menggunakan atau adanya batu saluran kemih ya, urelithiasis ya, metrolithiasis, uretrolithiasis ya, vesikulithiasis, dan juga bisa melihat uretrolithiasis atau bahkan adanya tumor ginjal misalnya neuroblastoma atau tumor Graves, bisa kita cek ya menggunakan teknik urinaris ini, atau post-trauma misalnya ruptur ginjal, vesika urinaria atau WK, atau bahkan kita bisa melihat reflux ya, itu dapat ditemukan ya menggunakan traktus urinaris ini. Kalau USG pada traktus urinaris itu sangat mudah dilakukan. Pasiennya disuruh tahan kencing dulu ya sebelum melakukan traktus urinaris, dengan mudah bisa melihat uroditnya ya, sehingga nanti batu ureter tidak bisa dilihat langsung, yang terlihat akibatnya adanya bendungan ya atau pelebaran uretra karena disuruh menahan kencing tadinya, dan pelebaran sistem pelvio kali hasilnya atau hidronefrosisnya. USG-nya juga bisa dilakukan untuk tumor ginjal ya, kista ginjal atau tumor VU, dan bisa juga kita lakukan hipertrofi pada prostatnya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, pasien tadi kita suruh menahan kencing tadi ya. Oke, ini sudah sudah sifatnya sudah kasus ya. Saya kira itu saja dulu untuk saudara, karena ini sudah tidak topik saudara lagi ya. Ini untuk para dokter, terutama di dokter yang menangani adanya gangguan-gangguan pada kasus-kasus tertentu ya yang menggunakan modul radiologi. Oke, sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke ya. Sekarang sudah jam 4 ya. Sampai di sini mungkin barangkali untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama.